luar biasa yang menjadi target kita. Nah, next, ini waktu kita 30 menit, jadi data ini nanti harapan saya bisa Bapak Ibu pakai sebagai dasar untuk membuat kebijakan, policy atau rencana kerja untuk tahun 2025 gitu ya. Jumlah wajib KTPL ini jumlah penduduk semester 1, ini wajib KTP-nya, terus ini perekamannya. Nah, perekamannya memang berproses, terus berikutnya belum perekaman. Nah, ini harus dicari 0,45. Mungkin ada di dalam lapas, mungkin ada di UPT Dinsos ini 1, 2, 3. Oh ini nggak kepeningkat sih, gitu ya. Kota Kediri ada 224, 918, sedangkan capaian dalam prosentase ini 99,4 ya yang terakhir beliau. Ini laporannya kami masih di 99,1. Mohon maaf ya Pak. Next, berikutnya capaian proses kepemilikan akta kelahiran. Nah, anak-anak ternyata bisa jadi bukan anak-anak yang nggak punya akta kelahiran, tapi mereka yang usianya sudah 50 tahun ke atas, gitu. Nah, di sini bagaimana mencarinya, gitu. Karena kalau yang anak-anak wajib belajar pasti akta diperlukan karena sebagai satu syarat, gitu. Tapi yang usia sudah lewat itu kan merasa nggak perlu. Buat apa saya akte, gitu? Saya sudah nggak sekolah, gitu. Nah, ini di sini biasanya Pak. Jadi pada usia yang 50 tahun ke atas, gitu. Yang bisa nanti di tracing, gitu. Kurangnya di mana agar bisa 100%. Next, capaian target kepemilikan akte kelahiran anak usia 0 sampai 18 tahun. Nah, kalau ini Bapak Sudi gampang mencarinya, soalnya ada di sekolah semua anak-anaknya, gampang di tracing. Ini sudah pada posisi 99,4. 97, mohon maaf ya, 99,97, kurang 0,03% lagi selesai. Ini kayaknya anak-anak yang baru 5 tahun Pak, itu yang belum terekam, gitu ya. Jadi ini luar biasa. Jadi 5 kabupaten kota Bapak Ibu, saya membandingkannya kota dengan kota, karena kabupaten wilayahnya kan beda, kecamatannya jauh lebih banyak, ada yang 34, ada yang 36 kecamatan, ada yang 30. Tapi kalau kota ini limited, kota Pasuruan, kota Kediri, kota Mojokerto, kota Blitar, dan kota Magetan. Capaian mereka yang sudah melampaui rata-rata nasional baru 3 kota, Pasuruan, Kediri, 4 ya, ini sudah 99 semua, sudah melampaui semua berarti untuk yang kota. Pasuruan, Kediri, Mojokerto, Blitar, dan Magetan. Sedangkan kabupaten yang capaian terendah, harapannya nanti Pak Marsudi membantu kabupaten terdekat ya Pak, gitu. Karena di sini ada sampah, dengan upaya keras beliau ini bisa terlampaui. Nah, kalau ini Bapak Ibu proses progres kepemilikan KIA. Nah, KIA-nya di sini prosentasenya pada capaian 71 ini bulan September itu sudah melampaui batas target kinerjanya. Jadi perlu dapat apresiasi ini dari Bu Wali Kota nanti, gitu ya. Nanti saya beri Pak Bu Wali Kota. Nanti bagi 2 ya Pak. Jadi itu. Berikutnya proses progres cakupan kartu identitas anak KIA untuk usia 0 sampai 17 tahun. Nah, ini Kota Kediri nomor 1, number 1-nya Kota Kediri. Plus lagi, luar biasa capaian-capaiannya, gitu. Nah, berarti Pak Marsudi kerja beneran, gitu ya. Next, Bapak Ibu, ini adalah aktivasi IKD. Tadi beliau sudah menyampaikan IKD saya yang kurang, itu capaiannya 60%. IKD ini memang banyak faktor Bapak Ibu, banyak kendala juga. Karena menggunakan smartphone, ini
kan harus download aplikasi. Nah kalau memori HP-nya penuh dengan aplikasi-aplikasi lainnya, biasanya yang di-uninstall adalah IKD-nya gitu. Jadi beliau sudah mau selesai balik lagi karena uninstall itu tadi gitu ya. Jadi memang perlu space, perlu ruang karena harus download aplikasi IKD gitu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini HP-nya support semua gitu ya. Jadi bisa untuk aktivasi IKD. Nah, progres capaian DP4 Pilkada serentak. Nah, ini untuk teman-teman KPU dan Bawaslu, tapi teman-teman KPU dan Bawaslu sudah tidak ada. Tapi ini nanti bisa sebagai dasar untuk teman-teman Bawaslu dan KPU. Karena sekali lagi akan menjadi isu yang sensitif manakala perekaman Pak Marsudi tidak tuntas gitu. Nah, jadi sebelum 27 Oktober sebelum 27 November ini bisa kita upayakan maksimal, artinya masih ada 2 bulan lagi gitu untuk beliau bisa memenuhkan semuanya. Next, sedangkan DP4 pemula Pilkada berdasar data dinamis, ini PDAK dari Dirjen Dukcapil, Bapak Ibu bisa bersani di sini atau di sana, bahwasanya Kota Kediri, ini kan yang pertama Kota Surabaya, Jember, Sidoarjo, Malang, dan Kabupaten Kediri. Ini 5 kabupaten jumlah DP4 yang telah melakukan perekaman terbanyak. Nah, ini Kota Kediri masuk lagi, kasih plus lagi untuk beliau gitu ya. Luar biasa timnya Dukcapil. Sedangkan yang kabupaten, ini ada Kabupaten Jember, Kabupaten Bangkalan, Kota Surabaya, Kota Banyuwangi, dan Kabupaten Malang. Itu semua kabupaten-kabupaten dengan jumlah kecamatan terbesar gitu ya. Jadi kalau Malang itu ada 36, Jember 31, Surabaya ini juga kelurahannya banyak gitu ya. Jadi ini data-data yang belum terekam gitu. Jadi ada semua. Ini bisa digunakan dasar nanti untuk perencanaan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah bentuk support kita dari Provinsi Jawa Timur, bahwasanya surat Kepala Dinas P3A dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur ini tentang penuntasan perekaman dan pencetakan KTP elektronik dalam rangka pemilu pilkada di kabupaten kota serentak di seluruh Jawa Timur. Artinya bisa kita pastikan bahwa daya dukungnya terpenuhi gitu, bahwa belangko KTP-nya Pak Marsudi cukup gitu ya. Jadi mohon nanti dibantu juga oleh teman-teman. Ini ada nggak yang dari kelurahan ya Pak? Ada ya teman-teman dari kelurahan? Biasanya yang punya data ini teman-teman dari kelurahan. Kadang data di Pak Marsudi ada, tapi setelah didata warga itu tidak ada lagi di kelurahan itu gitu. Nah, kalau itu terjadi, Bapak Ibu dari kelurahan bisa bersurat kepada Pak Marsudi sehingga NIK tersebut dinonaktifkan sementara gitu ya. Jadi sekali lagi yang dinonaktifkan bukan KK tapi NIK-nya. Kalau dinonaktifkan sementara bisa dibuka kembali Bu, bisa gitu ya. Tetapi kalau orangnya tidak ditemukan, ya nanti harus dinonaktifkan secara permanen kan begitu. Jadi mungkin itu Pak, salah satu salah duanya itu data ada di kelurahan yang mana itu ternyata nggak ada orangnya gitu. Nama alamat ada, betul di kelurahan itu, tapi orangnya yang tidak ada. Itu sering terjadi gitu. Jadi untuk percepatan seperti itu. Terus yang kedua, Bapak Ibu, ini tentang penuntasan dan perekaman KTPL dalam rangka pemilu tahun 2024. Jadi
surat ini bisa sebagai dasar untuk kabupaten kota gitu melakukan aktivitasnya. Sekali lagi Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh pengurusan administrasi kependudukan adalah gratis, gitu, tidak berbiaya, dengan syarat diurus sendiri. Nah nanti jadi nggak gratis kalau menjenengan, Bu, saya itu males ke Dukcapil nanti ngantri, padahal nggak ngantri gitu ya. Saya minta tolong aja Mas itu, gitu. Nah kalau minta tolong pasti dia kan minta imbalan untuk pulang berangkat ke Dukcapil, transport. Nanti di Dukcapil perutnya lapar, butuh makan dia, jadi uang makan gitu ya. Untuk sampai kembali di tempat butuh beli bensin, jadi pakai uang bensin. Ternyata yang terjadi seperti itu Pak, yang mengatakan bahwa administrasi kependudukan yang katanya gratis berbayar, ternyata yang tidak ngurus sendiri, yaitu wajar karena minta tolong orang lain gitu. Harusnya memang dokumen itu diurus secara pribadi. Apa yang Bulis lakukan? Nah, langkah strategis Dukcapil dalam mendukung pilkada serentak, gitu ya. Jadi dari segala sumber informasi itu sebenarnya ada di Dukcapil. Makanya dari tim Dukcapil, kita pemilik data sudah pasti merahasiakan, menjaga kerahasiaan data itu dengan baik. Nah, Bulis biasanya bocor. Nah, bocornya di mana? Sumber kebocoran ini biasanya ada pada pemilik data itu sendiri. KTP difoto, diupload untuk kepentingan apa-apa. Terus difoto lagi dengan pihak ketiga yang kita tidak tahu, diminta selfie dengan KTP-nya. Nah, ini juga masalah gitu. Jadi kebocoran-kebocoran itu terjadi di sana. Ini yang harus diwaspadai gitu. Nah, situ ya, yang tinggal di lapas nggak mungkin boleh pamit izin mau mengurus dokumen kependudukannya. Jadi memang jemput bola ke lapas, ke UPT Dinsos. Ini biasanya. Tim Liputan Toho TV.